Bangku ini, bang beritakan kebenaran ini yang nggak tahu benar atau tidak. Yesus pernah mengatakan bahwasanya aku adalah Tuhan Allahmu, maka sembahlah aku saja. Kalau nggak ada, jangan tipu-tipu kau. Nggak ada itu memang. Ayo. Jangan kau jelaskan ini, nggak ada itu. Iya, Justru kalau dalam kitab kami, kau Bang. bilang Yesus Iya, itu iya, Tuhan. iya, iya. Tuhan itu maha kuasa. Iya, Kau Bang. membatasi kekuasaan Tuhan. Kenapa? Saat Yesus jadi manusia, artinya kekuasaan Tuhan tidak ada. Tuhan nggak butuh makan, Tuhan nggak butuh ngantuk, Tuhan nggak butuh ikan goreng. Apatah lagi Tuhanmu itu suka marah-marah ngelihat pohon ara dia berimbun kayak gitu. Pohon ara nggak berbuah, dikutuk sama Tuhanmu itu. Pemarah. Nggak ada kayak gitu ya. Diskusi Ini bukan gereja. santun, Oke. mu'alaf oten itu temanya. Cobalah dengan santun. Kalian kasih judul. Saya sudah santun dari tadi, Gimana? Bang. Masalahnya abang ini tidak menggunakan dalil dan data. Kalau saya disuruh menggunakan Lihat, doktrin, saya buka kitab loh. tidak Saya mau. tampilin data saya. Saya tidak Nggak mau. mau, kan? Saya tadi Ini bawa datanya. dalil apa? Saya tadi bawa dalil apa? Saya tadi bawa dalil apa? Matius berapa aja Lukas Anda tidak 4. tahu ya kan? Ayo. Lukas 4. Cobain. Nah, lari-lari kan? Oke. Oke. Berarti Anda belajar Sama lagi. Bang, Lukas 4 dan Oke Matius. ya, baik. Belajar lagi, bukan gereja ini. Dia tuh gimana sih? Dia yang pegang Bible, aku yang lagi di jalan aja aku apa loh Bible itu. Itu Matius 4 nomor 8 sampai 10, di Lukas juga memang ada itu ketika pencobaan Yesus padang gurun itu. Ada. Ya iya, masalahnya gini Bang Fer, ini kan bukan gereja ya, kita kan udah lama di gereja dan kita capek gitu dengerin. Nggak ada kayak gitu. Mana ada berarti kalau dia Tuhan itu jadi manusia, dia membatasi justru kekuasaan Tuhan kawan-kawan. Kenapa? Karena Tuhan itu nggak mungkin jadi manusia gitu loh. Tuhan masa berak? Ayo. Tuhan ente, Tuhan ente. Berak. Selamat Nggak malam. ada. Malam. Selamat malam, sehat selalu. Apa kabar Bang? Sehat selalu? Alhamdulillah, berkat Tuhannya Yesus saya sehat selalu. Masya Allah. Oke, terima kasih. Bang, saya mau tanya. Kalau dalam ajaran agama Islam, yang mengutus para nabi ke dunia siapa? Siapa nih yang ditanya? Jawab Fer tuh. Bang Ferry boleh tuh ditanya. Kenapa? Kalau menurut ajaran Di sini anginnya kenceng, suaranya gede dikit Bang. Aku lagi di jalan soalnya. yang mengutus para nabi ke dunia siapa? Allah. Allah, iya. Allah, Maksudnya- contohnya dalam surah Al-Anbiya di ayat ke-107 Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, mengutus Nabi Isa dalam surah Ali Imran 45 sampai 46 untuk kaum Bani Israel itu. Gua di jalan tuh hafal semua, Bang, lu tanya aja. Gua nggak buka Bible, nggak buka Al-Qur'an. Gua hafal semua, silakan baca, tanya lagi. Kalau dalam Matius 23 ayat 34, Abang bisa baca? Matius 23:34 itu bukan Yesus yang mengutus, tapi Allah. Baca dari ayat pertamanya. Yesus, Baca dari Allah ayat itu, pertama. Yesus itu memerintahkan untuk berhati-hati oleh orang-orang Bacalah. Farisi. Itu Allah Iya, itu makanya bukan dibaca. Yesus. Oke, sekarang gue tanya Bang, gue bilang nih gue lagi di jalan, Enggak, tapi gue maksudnya hafal ayat Bible nih. yang merubah itu Bentar. siapa? Yang merubah itu dari siapa? Perkataan Yesus. Oke Bang, gue bilang, ini gue lagi di jalan. Cuman lu coba baca di ayat ke-34 sampai 36. Di sana ada orang yang disalibkan. Sekarang gue tanya, memang Bapak tersalib? Gue tanya, Bapak tersalib? Lu baca sampai 34 sampai 36 coba. Maksudnya satu-satu dulu, kan belum. Bisa multi nggak? Maaf ya kawan-kawan, tadi komalnya rungkat karena ferinya di jalan. Aduh, kena tombak jadi. Ini bisa multi nggak? Coba akunku bisa multi nggak? Soalnya barusan kena peringatan aku. Konten Anda melanggar katanya, sensitif katanya. Aduh, kayak mana nih? Tunggu dulu bentar. Maaf kawan-kawan ya bisa. Oke, alhamdulillah berarti nggak ini. Oke, bisa ya? Bisa, nggak usah on cam ya Fer ya. Soalnya kalau on cam kena nanti jadi jatuhnya Ini kan. noise nggak Bang Jai? Apa? Noise nggak? Enggak sih, nggak noise. Nggak usah on cam, kan lagi di jalan. Jadi biar ini apa namanya?
Oke kawan-kawan semuanya ya, aku lanjut dulu ya. Tidak ada dalil di dalam Bible, satupun di dalam Bible yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya. Sesuai dengan yang aku ucapkan tadi, yang aku bilang tadi, data yang aku bawa tadi, ketika saat dimana apa itu dibilang Yesus dicobai oleh si Bilisis ya. Di situ Yesus menegaskan bahwasanya nyahlah kau iblis ya. Dan sembahlah Tuhan Allahmu saja. Kayak gitu dibilangnya Yesus ya. Jadi memang tidak ada Yesus itu Tuhan ya. Tadi banyak kali lo Kristennya. Waduh ada 300 lebih tadi mata menonton. Nggak usah di open cam Bang Fer ya. Takut kalau kena lagi. Ya. Nggak apa-apa. Masih lama nyampe rumahnya. Masih sekitar 1 jam lah. 1 jam baru sampai rumah, 1 jam lebih lah. Jadi memang karena kenapa saya hafal Bangsal? Pertanyaan Oten tuh itu aja dari tahun 2 tahun ke tahun ke tahun. Ya, jadi saya hafal udah. Itulah. Emang itu aja tuh pertanyaannya Oten. Nggak ada yang lain pertanyaannya Oten. Jadi aku kasih tahu ya kawan-kawan ya, tidak ada Yesus dalam Bible juga beragama Kristen. Paham kalian ya? Agama Kristen itu semua, jadi gini, hampir ya, ini hampir ya aku bilang ya. Hampir semua orang Kristen itu mengakui ya bahwa yang mereka imani, mereka ikuti, apalagi Kristen-Kristen yang botol galon aqua itu, bahwa Yesus itu beragama Kristen. Nah, tapi apakah ada di antara mereka itu memberikan bukti atau ayat-ayat yang tertulis dalam Bible bahwa Yesus itu agamanya Kristen? Tidak ada, nehi-nehi ketumbar jahe. Jika Yesus ternyata bukan agama Kristen, lalu apa agama Yesus yang sebenarnya? Siapa saja yang menunjukkan bukti atau menunjukkan ayat yang benar-benar tertulis di dalam Alkitab atau Bible pengakuan Yesus bahwa dia beragama Kristen? Banyak umat itu yang tidak mengetahui bahwa Yesus bukan beragama Kristen. Dan yang menamakan agama Kristen itu bukan Yesus ya, tapi Barnabas dan Paulus atau Saulus kawan-kawan. Ya di mana itu? Di Antioquia. Coba ya aku bacakan ini ya. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Sayus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawa ke Antioquia. Mereka telah bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi yang pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Di mana itu? Di Antioquia. Siapa itu? Barnabas dan juga Saulus. Jadi Kristen itu Yesus tidak kenal Kristen. Mesti tahu kalian. Oke. Terus apa Bang? Apa yang kau bilang tadi? Tuhan Yesus itu bukan Tuhan ya? Ya memang Yesus bukan Tuhan Bang. Bang Jai, awas loh Bang Jai. Soalnya teman-teman Kristen itu kalau udah ngambek kadang guling-gulingan di pinggir-pinggir pantai, kadang makanin plastik. Diam dulu. Jangan ngomong kayak gitu. Jadi apa buktinya kalau kau bilang Yesus itu bukan Tuhan? Karena saya pun ada ayat-ayatnya ya, banyak ya. Coba sebutkan satu aja dalam Bible yang menegaskan bahwasanya Yesus berkata, "Aku adalah Tuhan Allahmu, maka sembahlah aku saja." Selayaknya atau ayat 14 di dalam Al-Qur'an, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Mana? Ada enggak? Oke. Pertanyaan yang bagus dan simpel. Oke, silakan. Standarnya sama ya, kita ya. Ya haruslah. Di mana Allah pernah berkata, "Akulah Allah." Muslim. Allah sendiri. Mana? At-Toha ayat 14 silakan buka dibaca. Itu Allah sendiri yang berfirman. Sesungguhnya aku adalah Allah, maka sembahlah aku saja. Tuhan tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Di mana Yesus Itu Allah atau siapa? Atau siapa penulisnya itu? Oke. Di mana Yesus itu maha kuasa? Di mana Yesus dalam Bible minta untuk disembah dan diibadahi? Di mana Yesus dalam Di Bible? mana Allah sama standar? Di mana Allah langsung dan engkau mengatakan, tidak bersunat. Ke situ aku arahnya. adalah Allah Muslim. Mana? Aku adalah Allah Muslim. Mana ayatnya? Tunjukkan ayatnya. Silakan Mana? Anda. Allah sendiri yang berfirman. Allah sendiri yang berfirman. Innani anallah
la ilaha illa ana Bang Jai, fa'budni wa aqim coba salata li dzikri. bukakan surah Al-Maidah di ayat Dan ketiga. surat Al-Maidah juga ada abangku. Ayo. Itu Allah sendiri langsung ya. Ya memang Ya. Allah, emang itu Bapak Allah yang berfirman. Iya, ya Allah sendiri berkata gini, akulah Allah orang Islam atau Muslim. Mana ayatnya? Sembahlah aku Itu katanya. tadi Al-Maidah ayat ketiga. Ada Islamnya di situ atau Muslimnya tulisannya? Ada inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Ayatnya mana? Sekarang di mana? Sebentar, lu kan udah nanya sekarang di mana Enggak, Yesus tunggu. mengenal Dia udah Kristen? dijawab nih. Gimana sih? Tunggu, Di mana Yesus saya mengenal belum Kristen? buka. Saya belum buka. Coba di mana ayatnya? Ya itu inna dina indallahil Islam. Iya, mana ayatnya? Saya mau buka dulu. Belum saya buka tadi. Jangan terlalu Coba cepat. Bang Jai kasih tahu nanti orang nanya lu jawab ya. Iya. Nggak akan dia jawab. Lu kalau nggak jawab gua cukur rambut lu. Come on. Bahkan di Al-Maidah ayat ketiga juga mengatakan telah kusempurnakan hari ini agamamu yaitu Islam. Aku nggak nanya itu. Ya sebentar, botol tuh lagi dibuka. Mainan Natal itu lagi dibukain sama Bang Jai, gue lagi di jalan itu dibukain Bang Jai. Nggak usah, biar dia buka sendiri aja. Ada di Al-Imran ayat 19. Biarin dia buka sendiri. Oke. Al Imran ya. Oke. Sekarang gue tanya, di mana Yesus mengenal Kristen? Tunggu kawanku, tunggu sabar. Janganlah buru-buru. Al Imran berapa? 19. 19 ya. Iya. Ada nomornya nggak? Kok nomor? Ya 19 itu gimana sih? Oke, aku kan nggak paham, jarang buka-buka. Aku mau tanya gitu loh. Tunggu, saya lihat dulu. Terjemahannya apa? Sekarang di mana Yesus? Di sini Kristen? nggak ada. Aku adalah Allah. Di sini dikatakan di sisi Allah ialah itu. Jadi nggak ada bilang aku adalah Allah, sembahlah aku. Aku adalah Allah Islam, sembahlah aku. Mana ayatnya? Kayak gitu. Ya Allah, ini orang kalau mau Inilah nanya dasar. kayak Kamu gini gimana, Fer? kan pertanyaan yang sama tuh ajukan sama kamu. Kan udah Aku aku jawab tanya. tadi At-Toha yang Salah, 14 nggak itu. cocok. Tadi udah aku jawab At-Toha yang 14 kalau itu. Inani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Nah, diperjelas lagi di surat Al-Imran ayat ke-19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah ialah Islam. Nah, sekarang mana tunjukkan dalam Bible bahwa Yesus itu Tuhan. Sesungguhnya aku adalah Tuhan Allahmu, maka sembahlah aku saja. Mana itu? Ada nggak? Nggak ada di sini kata Islam. Nangis, langsung nangis nih. Mana? Ntar guling. Apa Kristen botol? yang biasa kalau nangis nih guling-gulingan Bang Jai, kadang gigitin plastik. Botol. Malas botol. Bukan gereja ini, macet kali. Mari aku turunkan, kenapa? Daripada kau malu nanti di sini. Malu kau, nggak bisa diskusi kau. Tunjukkan pun, mana ada nggak ada. Ferry lagi di jalan loh, bayangkan. Ferry lagi di jalan hafal Bible dia, ayo. Kau yang nggak mampu, kau otakmu itu nggak mampu, bang. Kau menyalahkan kami pula. Kau yang nggak mampu otakmu itu, oke? Udah dijawab pun jelas sekali itu di dalam Al-Quran, itu udah jelas, oke? Kristen, Bang Jai, coba naikin Kristen, kita ujikan, apa kita buktikan. Dia bawa Bible, aku bawa otak, coba siapa yang lebih paham Nah, Bible. ayo. Bang Jai? Nah, siapa itu? Coba. Ayo. Berani nggak tuh? Mana lagi tuh ada Kristen? Atau enggak Al-Quran Bible lah, Al-Quran Bible, coba. Ini siapa nih Mokodo ini? Mokodo ini Kristen apa Muslim ini? Ini pasti Oten, Mokondo. Oh kan, Kabur, belum apa-apa udah kabur. karena dari Yesus sampai baik dia turun ke dunia Bang Jai, sampai dia naik ke surga, itu tetap dikatakan hamba. Contohnya, Wahyu 19 nomor ke-10, 9-10. Ketika para murid itu bertekuk lutut di hadapan Yesus, Yesus mengatakan, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba. Sampai kedatangannya dia, malaikat Yesus itu datang mengatakan hal seperti demikian dalam Wahyu 22 nomor 9-10. Sampai kapanpun nih Kristen itu nggak akan menemukan bahwasanya Yesus itu minta disembah, nggak bakal. Sampai Yesus turun ke 4 kali juga nggak bakalan ketemu.
Emang. Coba kalau di Kristen di Galatia udah bukan hamba lagi tuh. Galatia berapa Bang Fer? Galatia 5 ya, kalau nggak salah Galatia 5 ya. Galatia 5 1 sampai 6 kalau nggak salah kawan-kawan ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kau mau menyunatkan dirimu yang itu nah. Yang itu nah. Berarti apa di sini? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Kristus yang mana? Kristus yang digantung di atas tiang jemuran itu loh. Tahu kau? Bukan lagi dikenakan kuk perhambaan. Oke, jadi udah bukan hamba lagi kalian. Kalian itu siapa? Tuh, foto Tuhannya Kristen tuh ada Edis sekarang. Foto Tuhannya Kristen ada Edis. Waduh. Kok ada Foto Tuhannya Kristen sekarang ada Edis. Tuh ada Edis. Kristus itu. Nomor Waduh. 34. Edis Kristus itu. Masya Allah. Banyak kali hoten di tempatku ini. Tapi nggak ada yang jelas. Coba kalau jelas, enaknya kita ngomong. Tuhan bisa jadi apa aja kau bilang. Nggak ada Tuhan bisa jadi apa aja. Tuhan itu tidak pernah ngantuk. Tuhan itu meliputi kuasanya langit dan bumi sesuai dengan dalil di surat Al-Baqarah ayat 255 ya kalau nggak salah ya, yang ayat kursi itu loh. Bismillahirrahmanirrahim, ku bacakan kalian ya. Kalian tepis ayat ini ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya. Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmunya kecuali apa yang dikehendaki. Kursinya yaitu kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi Tuhan itu tidak pernah ngantuk. Kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Oke? Ada dalilnya. Ada dalilnya. Sekarang ku tanya, kalau Yesus 300 meter Yesus kau panggil hidup saat di dunia, kau bilang Yesus Tuhan, Yesus, dengar dia? Nggak ada didengar. Udah ganti Bang Jai sekarang. Tuh foto Tuhannya Kristen sekarang udah ganti tuh, tambahin satu lagi Edis. Tuh udah ditambahin tuh Edis tuh. Makanya Gurunda Zuma itu punya lagu, enak kali lagunya. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, engkau besarkan dituhankan. Tok 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 tok. Tuh enak kan suaraku? Enak lah. Kabur kalian kan? Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, esok besar kau kan dituhankan. Mamanya, Yesusnya menjawab, mamaku sayang, gorenglah ikan untukku.
Aku suka. Bang Jai, Oh, iya. tapi aku bingung ya ketika dia makan ikan goreng, ikan apa nih dimakan? Ikan cupang, ikan lohan, apa ikan cere ya? Tadi pagi waktu kita diskusi itu ada yang bilang katanya itu ikan gabus. Emang di sana ada ikan gabus? Makanya bingung aku. Terus ya ikan goreng minyaknya itu kira-kira minyak apa yang dibuat goreng ya? Minyak jalantah. Mau minyak jelantah. Aduh, parah. Atau minyak lintah. Oh mamaku sayang, yang adalah hambaku sendiri. Kemana ma ikan gorengku ma? Naik itu jangan kau samakan dengan gereja. Jemaat-jemaat terkasih yang sering dijamah oleh hantu belau. Abang mau kondo tapi ngobrol ya bang, jangan diam bang ya. Aku naikkan tapi ngomong ya bang ya. Silakan bang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi kepencet bang, kepencet aku tadi. Oh. Jadi kawan-kawan yang di bawah, tolong tatap layar biar jangan rungkat lagi abang nih. Seru juga nampakku. Oh iya iya, alhamdulillah muslim ternyata. Bang Ferry tadi bilang Bang Bokodo Kristen. Sorry lah bang, masa aku mau menuhankan anak orang bang? Ya nggak mungkin lah. Jangan bang, nanti kalau abang menuhankan anaknya orang, diusir bang nanti sama dia bang nanti bang. Iya bisa aku dituntut mamanya nanti. Iya itulah. Mengapa kau Bang. tuhankan manusia? Bang, katanya ada jual beli Tuhan lewat online bang. Di mana Abang-abang ada jangan aku mau gitu, pesan abang-abang, satu. no, jangan gitu. Abang gini aku kasih tahu, kalau jual beli online kayak gitu nggak ada dalilnya. Tapi kalau mereka menggantung Tuhan itu ada dalilnya. Galatia 3:13. Kalau nggak ada dalilnya jangan bang ya, jangan ya, kena kita nanti. Enggak itu bang, ada bang patung Tuhan ada, mau jual beli ada. Iya bilangnya patungnya Tuhan, gitu jangan Tuhan ya bang ya. Iya patung Tuhan. Soalnya kalau bang kenapa sih bang? Oh Tuhan itu kan tempat bergantung bang. Kenapa Tuhan mereka digantung? Itu baru boleh. Kalau jual beli Tuhan jangan nggak jangan gitu ya bang ya, jangan gitu ya. Iya. Oke bang, dilanjut ya bang. Selamat berjuang ya bang. Baik, Aku turun makasih dulu. ya, Bang. Biar Ya. orang Kristen aja naik. Tolong kawan-kawan di bawah di tap layar ya, biar jangan rungkat makasih bang. debater kita. Yuk, rame-rame tatap layar ya bang. Yuk, assalamualaikum Makasih, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Bagus kan suaraku? Tuhan tempat manusia bergantung, bukan malah Tuhan yang digantung. Nggak enak suara aku ya? Itu kawan-kawan ya. Apa sih itu? Yang paling kusuka itu loh. Mengapa kau tuhankan manusia? Ih suka kali aku lagu itu. Mengapa kau menuhankan benda? Ih suka kali aku lagu itu. Janganlah kau menduakan dia. Malah 3. Maaf ya kawan-kawan. Itu cuma bercanda aja, tapi itu kan benar-benar seperti itu gitu loh.
Jadi Tuhan itu nggak mungkin digantung. Tapi sampai tapu pula aku. Tapi Tuhan itu tempat bergantung. Ya, oke. Maaf ya kalau suaraku nggak enak ya, karena ya lagi serak-serak becek suaraku ya. Ya karena aku dulu kan putra putri altar di gereja itu. Tahu kalian apa itu putra putri altar itu? Begitu ya, apalagi kalau nyanyi anakku Tuhanku, suka kali aku lagu itu, ya ampun. Lagian emang Kristen ini bandel Bang Jai ya. Padahal udah ada nyanyinya kan, Tuhan Yesus tidak berubah. Dia berubah bilangnya Bang Jai. Kan gak konsisten jadinya. Astaga. Itulah dia. Sesungguhnya aku bisa menombak Tuhanku, aku rela. Lagu apa itu judulnya? Tertombak atau kehilangan? Apa benar Yesus bertato? Benar tuh Yesus bertato di sebelah Benar, kiri benar. di Wahyu itu, kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu benar. Seandainya kamu bisa menyalip Tuhanku, aku bisa. Gitulah kalau Tuhannya digantung, panas kalian. Panas kalian kan? Makanya jangan kalian kayak gitu. Paman, iya. Udah jelas-jelas ya. Kau boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar hewan tanpa mengadakan keberatan-keberatan hati nurani. Ajaran apa ini? Ajaran sibilisis ini. Kawan-kawan dibuka di 1 Korintus 10 pasal ke-25. Kau boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar hewan tanpa mengadakan keberatan-keberatan hati nurani. Apapun boleh dijual di pasar hewan itu kau makan. Bahkan kalau bisa ya, paha mama bapak kau pun bisa kau buat sop. Bicara apa kayak gini? Kayak gitu masih aja ngoceh sana sini sini. Kau sama-samakan pula. Tuhan kok punya Tuhan. Sadarlah kalian ten. Waduh, di depan ada tentara Romawi guys. Waduh, kayaknya mama aku tahu deh. Bang Fer, Ya Bang Jai. di depan ada mamaku, tentara Romawi. Aku off dulu ya. Oh, suruh syahadat aja Bang Jai. Mana bisa? Atau enggak nyanyinya gede-gede aja, tadi nyanyi lagi cuman agak gedein suaranya Bang Jai. Apa dia dengar ya? Aduh. Itu aja nyanyi itu. Mengapa kau Tuhan kan manusia? Gitu Bang Jai. Gedein aja depan ibunya. Takut dilempar lagi aku. Bentar dulu kulihat dulu. Aduh. Nggak apa-apa, Paulus aja dilempar panci Paulus. Aduh. Waduh, bahaya ini, bahaya nih. Bentar dulu. Ya, ada mamaku di depan ternyata. Aduh. Nih namanya pengikut jalan lurus tapi nggak taunya pengikut jalan sesat. Pengikut Selamat malam. malam diselamatin, Tuhan lu nggak diselamatin gimana sih? Assalamualaikum. Rumah. Hah? Assalamualaikum. Ferry, tadi Bang Jai nanya Tuhanmu siapa Ferry? Oke, Tuhan saya. Tuhan Ya. saya adalah Elohim. Tuhan kamu Bukan siapa? Yesus. Bukan Yesus. Oke. Elohim itu sama juga dengan Ah. Yesus. Karena di perjanjian lama Yesus, di perjanjian baru kan Elohim.
ketika di perjanjian lama dia Enggak, menjelma sebentar. Di perjanjian lama Yesus, perjanjian baru Elohim. Enggak kebalik tuh. di perjanjian baru Yesus kan dia menjelma di Yohanes 1 ayat 14. Di perjanjian lama itu Elohim, tapi dia sama juga. Elohim dengan Yesus itu sama. Kamu tuannya siapa? Tuan negeri Mekah atau siapa? Enggak, Tuhan kami Allah. Tuan negeri Mekah, bro. Muhammad tanya di Sekarang gue tanya, Tuan di negeri kejadian 16:16 ada Tuhan negeri Israel, Tuhan Kristen ada nggak? Tuhan negeri Mekah ada, Tuhan negeri Israel ada, Tuhan Kristen ada nggak? negeri Mekah itu baru muncul abad ke-7. Itu Iya, tidak. oke, iya sekarang gua ngikutin lo. Kan Tuhan negeri Mekah ada. Nah, di kejadian 16:16 Tuhan negeri Israel ada. Sekarang gua tanya Tuhan Kristen ada nggak? Oke. Yang mengatakan Tuhan Kristen. Tuhan Kristen ya itu Tuhan Israel sama. Sama. Berarti Iya. sejak kapan Israel menuhankan Yesus? Memangnya Yesus orang Arab? Enggak, sebentar. Sekarang gua tanya, sejak kapan Israel menuhankan Yesus Yahudi? Ayo. Sejak Jadi kapan Yahudi menuhankan Yesus? sejak kapan? Ya sejak di zaman Yesus. Di mana Murid-murid- dalilnya Yahudi menuhankan Yesus? Di mana dalilnya Yahudi menuhankan Murid Yesus? Yesus apakah bukan orang Yahudi? Petrus. Ya di mana Yahudi menuhankan Yesus? Ya, Thomas. Ya mereka kan orang Yahudi. Yang gue tanya di mana Yahudi menuhankan Yesus? Di mana orang Yahudi menuhankan Yesus? Dalil orang Yahudi menuhankan Murid Kristus, Bang. Yesus salah satunya Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Ya Thomas mengakui dia Tuhan dan Allah. Dalil, Bang. Ya. Dalilnya di Yohanes. Makanya ketika dia mengatakan begitu, aku bisa memberikan hidup yang kekal dan mereka pasti tidak akan binasa. Oke, sekarang gue tanya hidup. Apa? Sebagian Ferry orang yang- sebentar. Bang Ferry, sekarang kita tanya, hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa, Bang? Oke, Tuhan yang adalah Bapa, bukan Tuhan negeri Mekah ya. Jadi jangan kaitkan. Berarti bukan Yesus. Berarti bukan Yesus. Yesus. Karena Tuhan negeri Mekah itu berhala. Yesus menurut bukan Alkitab. pertanyaan ini. Bang, untuk mengetahui hidup yang kekal itu, jadi itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang kau utus. Itu kan Bang, Yohanes 17 pasal ketiga, berarti bukan Yesus kan Bang? Betul. Jadi Yesus bukan Tuhan kan Bang? Oke, di ayat yang lain, aku adalah yang awal dan akhir. Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir. Itu kan tidak bisa dibantah. Jadi Yesus itu karena bukan cuma Tuhannya. utusan. Oke, Ferry. Allah itu sendiri. Ferry gue tanya, Ferry sebentar. Lu kan menyamakan dengan Al-Hadid ayat 3. Al-Hadid ayat ketiga itu dikatakan wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Nah, dia itu yang awal, dia itu yang akhir. Bahkan sifat Allah itu mengatakan qiyamuhu binafsi. Dia itu yang awal dan gak akan berakhir. Terus jika lo membawakan Wahyu 1:8, dia yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Sekarang gue tanya, Yesus itu mati nggak? Oke, mati sebagai manusia, yes, oke. Tapi mati. Gue nggak nanya mati sebagai manusia atau bukan manusia. Sekarang gue tanya, Allah itu enggak, dia itu mati nggak? Dia itu mati nggak? Matinya sebagai manusia ada. Gue nggak nanya sebagai manusia atau nggak manusia. Gue tanya dia mati apa enggak, Tuhan lo? Ya, sebagai manusia dia mati. Berarti mati. Berarti terbantahkan nggak yang akhir itu? Karena kan dia berakhir. Ya. Sebagai manusia dia mati, tapi sebagai Allah enggak pernah mati, bro. Coba lo buka 1 Korintus 11:26. Tuhan lo mati nggak? Dengan matinya sebagai manusia, bukan mati sebagai Allah. Ya. Berarti Tuhan, berarti kemanusiaan Yesus bukan Tuhan. Ya, kemanusiaan mana mungkin Tuhan. Berarti yang dilahirkan Maria dalam Lukas 2:11 itu Dia itu salah. adalah manusia tapi punya dua natur juga. Lah tadi kata lo manusianya bukan Tuhan, gimana sih? Ya, kenapa? Tadi kan kata lo kemanusiaannya bukan Tuhan. Berarti Iya. Lukas 2:11 salah. Kemanusiaannya bukan Tuhan. Siapa? Nah, berarti yang dilahirkan manusia Lukas 2:11 itu salah. Yang lahir sebagai manusia tapi dia juga punya sifat natur Lah keilahian. kata lo bukan Tuhan tadi ini, lu pastikan dulu kemanusiaan Yesus ini Tuhan atau bukan? Oke, kalau kemanusiaan tetap kemanusiaan, keilahiannya tetap keilahian. Nggak Berarti bisa bukan Tuhan. Kemanusiaannya berarti bukan Tuhan. Ya manusia tetap manusia, Tuhan ya tetap Tuhan. Gue tanya kemanusiaannya ini Tuhan apa bukan? Kemanusiaan tetap manusia, ketuhanan. Yang gue tetap tanya Tuhan. manusia atau bukan, Tuhan atau Yang bukan? ditanyakan Ferry itu Tuhan kemanusiaan tetap Yesus itu Tuhan bukan. Kemanusiaan tetap kemanusiaan. Itu kan Gua
Abang baca bang, Kolose 2 pasal ke-9, sebab dalam dialah berdiam secara kepenuhan kealahan. Berarti bang, dari ujung rambut sampai ujung nonotnya Yesus kaki, itu tuh Allah juga. Kau bilang manusia-manusia, kau gak ada data pun. Dia datang sebagai manusia, makanya kan orang bisa berinteraksi dengan dia. Kalau dia datang Allah secara langsung, tidak bisa bertemu dengan manusia. Itulah Yesus. Berarti bisa nggak gua katakan lu antikristus? Ya bisa lah. Kenapa? Antikristus. Bisa Bisa nggak gua dong. katakan lu antikristus? Bisa. Siapa antikristus? Orang yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia dan sebagai anak manusia, itu Yohanes, penyesat itu. betul. Yohanes 1:14, kalau dia tidak mengaku dia sebagai manusia, itu antikristus. Kan Yesus menjelma menjadi manusia. Yohanes Oke. 1:14 itu. Oke, terus bagaimana dengan dalil Kolose 2 pasal ke-9 tadi? Kenapa Kolose 2 pasal 9? Apa? Ah, dia nggak tahu gimana itu. Apa Dalam itu? dirinya dipenuhi kealahan. Itu dalam jasmaninya dipenuhi kealahan. Ya, Lu. betul. Gua lebih hafal Bible lu, parah lu. Parah lu, Teh. Ya. Hafal tapi kalau tidak paham, apa bedanya dengan Buktinya saya burung paham beo? sama Ferry. Burung Buktinya beo kami kan paham berdua. hafal, pintar meniru. Tidak paham. Itu kamu kan hafal Quran tapi Antikristus itu apa, Bang? Antikristus itu apa? Aku tanya dulu. tidak mengaku Yesus sebagai manusia juga dia itu antikristus. Oke, Yesus manusia. Dia tidak juga mengaku Yesus disalib, dia juga antikristus. Berarti dia manusia atau bukan Antikristus kan manusia? Yang anti. Anti itu anti. Apa artinya anti? Ya, anti. Itu anti berarti dia tidak mau mengakui. Ya. Abang udah macet. Oke, abang udah nggak bisa jawab. Antikristus atau penyesat itu adalah tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia dan sebagai anak manusia. Abang Betul. Tuhan. Jadi Oke, Yesus dia itu- Tuhan, dia juga Yesus manusia. itu Oke, bukan dia hanya kan- sebagai anak manusia tapi juga Kolose dia 2 juga pasal 9, sebab dalam dialah berdiam secara kepenuhan kealahan. Artinya adalah antikristus itu, adalah penyesat itu. Paham gak sih, Bang? Gitu aja kok susah, Bang. Jadi nggak ada yang bisa melawan Yesus. Ya. Oke, barang siapa yang mengaku ada Yesus dalam dirimu, maka harus hidup sama seperti Yesus hidup. Yang antikristus yang tidak mengaku Yesus disalib bangkit hari yang ketiga itu yang antikristus juga. Baik-baik. Sebab jika engkau mengaku dalam dirimu ada Yesus Kristus, maka engkau wajib hidup sama seperti Yesus saat hidup. Sekarang apa yang abang ikuti saat sama seperti Yesus hidup? Silakan. Oke. Yesus kan mengajarkan untuk apa itu? Yesus mengajarkan untuk apa? Untuk jangan kamu menyembah Allah lain. Itu ajaran Yesus. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat Oke. dan kuduskan hari Sabat. Ya. Oke, itu hormati ada ayah di hukum ibumu. Taurat, itu ada di hukum Taurat atau ada di Bible abang? Yang abang biasanya itu ke gereja, abang itu nggak ke sinagoge gitu, abang itu ada di hukum Taurat 10 perintah itu atau ada di ajaran Kristen? Kutanya. Oke, itu ada di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Abang masih mengikuti perjanjian lama berarti? Iya, betul. Abang masih mengikuti perjanjian lama, bukankah di Efesus 2 Ya, pasal saya 15? mengikuti Perjanjian Lama. Bang, bukankah di Efesus 2 pasal 15 bisa nggak abang buka dalil, buka data? Coba abang buka Efesus 2 pasal ke-15. Dengan matinya Yesus. Itu yang dimaksud oleh Paulus adalah hukum upacara. Makanya orang Ferry, sekarang lo tidak baca lagi Galatia 3 nomor 10. Ferry, menyembelih sebentar. kambing domba. Lu Abang baca Galatia 3 nomor 10. Apa kata Paulus? Kata Paulus apa di sana? Orang yang tunduk di bawah hukum Torah itu adalah orang-orang yang terkutuk. Baca juga Galatia 2 nomor 21. Karena orang dengan iman pasti dia akan mengikuti hukum Taurat. Sia-sialah kematian Kristus Yesus. Hukum Taurat. Jadi orang dasarnya iman. Kalau dia beriman pasti dia akan menuruti akan perintah Allah. Kalau dia tidak beriman Ini Fer, susah. pasti dia tidak akan menuruti. Susah. Jadi sama Jadi kalau dasar lo iman, sedangkan dalam Yakobus 2:17 untuk menurut bukan sekedar iman melainkan harus bertindakan agama sesuai Ibrahim. hukum Saya tanya Torah. kamu, ajaran Ibrahim, Susah. ajaran Ibrahim apa yang kamu ikuti? Susah Fer kayak gini Fer, susah. Ya, saya tanya kamu, ajaran Ibrahim apa yang kamu ikuti? Susah. Kamu diperintahkan untuk mengikuti ajaran Ibrahim atau agama Ibrahim. Kira-kira susah kayak ajaran Ibrahim apa yang kamu ikuti? Susah. Banyak semuanya kami Berarti ikuti. kamu apa? Agama ikut-ikutan. Kamu mengikuti Sebentar. ajaran yang tidak
Ferry, sebentar. Gue bilang gue lagi di jalan, tapi gue bisa bantah semua narasi lu. Kejadian 17, orang yang memuliakan Ibrahim pasti dia akan dimuliakan oleh Tuhan. Sekarang gue tanya, siapa yang memuliakan Ibrahim? Ya, Islam itu ajaran memuliakan yang Ibrahim. kamu ikuti. Apa yang ajaran Ibrahim yang kamu ikuti? Oke, ketika kami sholat, terakhirnya kami membacakan untuk Ibrahim agar Nabi Ibrahim itu diberkahi. Sekarang gue tanya, di mana Kristen itu memuliakan Ibrahim? Mana ajaran Ibrahim bahwa kamu sholat 5 waktu? Mana ajaran Ibrahim bahwa kamu harus sholat? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nyerocos banget. Lu bisa nggak sih diskusi baik-baik? Lu kan nanya kan, Ten? Gue nggak peduli lu nyembahkan sendal jepit pun, mama gue pun masih kayak gitu tuh, keluarga gue banyak tuh yang ngoten kayak begitu. Tapi saat lu nanya, dijelasin, lu dengerin, jangan nyerocos, mulut lu satu kan? Sebel kali aku loh. Nyerocos kayak gitu terus. Apa sih maunya? Ajaran Ibrahim yang diikuti oleh Islam itu disebut Mila Ibrahim atau Al-Hanifiyah yang intinya adalah Tauhid. Nah, Yesus pun mengajarkan satu Tuhan. Kenapa lu Tuhannya 3? Yang enak itu lo ngomongnya. Tahu kau Mila Ibrahim atau Al-Hanifiyah yang intinya adalah Tauhid, yaitu pengesaan Allah dan penyerahan diri sepenuhnya kepadanya serta menjauhi segala bentuk yang syirik. Oke? Itu terus ku omelin pula aku nanti. Tadi juga ada yang bilang mualaf botol katanya. Aku nggak berani sama mamaku. Bukan nggak berani, aku menghargain siapa? Menghargai orang tua. Beliau masih dalam keadaan kekafiran. Jadi gitu loh. Bang Irwan, Muslim atau Kristen, Bang? Oke, kawan-kawan semuanya, aku izin undur diri ya. Mamaku ada di depan. Dari tadi duduk di depan, dia lagi makan. Oh iya Bang Jai. Ini sebenarnya banyak banget Kristen, tapi besok lagi ya kita buka komal ya. Ini kayaknya nggak tahu kenapa kok aku banyak kali ternak oten di sini. Doakan ya kawan-kawan ya, semoga. Ini Tuhannya Kristen yang mana nih? Tuhannya Kristen tuh. Ada tambahan Yang satu pakai lagi, Adis. kacamata. Tuh Tuhannya Kristen yang mana? Ada satu lagi tuh, Adis, penambahan. Aku tuh lagi di jalan loh Bang Jai tuh. Makanya aku bilang buat oten-oten naik, coba uji kepalaku sama Bible-nya dia atau Al-Quran. Kita uji siapa yang lebih hafal. Lu mah dari tadi juga lu hafal. Itu mengikuti Mila Ibrahim itu di An-Nahl 123 tuh. Iya. An-Nahl 123. Apal nggak lu per ayatnya? Gue belum hafal sih. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah. Allah itu mengatakan, wahai Nabi Muhammad, ikutilah apa yang aku ajarkan kepada Ibrahim. Itu. Tsumma auhayna ilaika an nittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ikutilah agama yaitu sikap hidup dan akhlak Nabi Ibrahim yang lurus dan selalu dalam kebenaran, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Itu ya? Iya. Aduh, kena peringatan kau open camp. Gak apa-apa Bang Jai. Gak apa-apa lah. Itu nggak pengaruh kalau itu. Ya nggak apa-apa, cuma peringatan aja, nggak apa-apa. Oke, kawan-kawan semuanya, semoga kalian semua diberkati oleh Tuhannya Yesus. Ferry, hati-hati selamat sampai Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.